pernyataan orang-orang penting di sekitar pemerintah bagi saya sebagai upaya untuk meredam tafsir-tafsir liar yang itu selalu dikaitkan dengan potensi bahwa ya di kabinet itu tidak ada koordinasi antara satu menteri dengan menteri yang lain, dan kemudian dianggap sebagai sebuah alarm bahwa pemerintahan merah putih, kabinet merah putih misalnya, dalam banyak hal sudah mulai harus dievaluasi. Jadi wajar kalau kemudian pernyataan Sesnek itu harus diletakkan dalam konteks tak ada cerita gejolak, tak ada cerita tidak solid, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang ketiga, terlepas dari apapun bahwa itu adalah statement normatif, bahwa itu adalah tidak benar, bahwa kabinet baik-baik saja. Kalau kita mendengar pernyataan-pernyataan publik, kalau kita mendengar bagaimana perdebatan di ruang publik, kelompok-kelompok netizen, kelompok aktivis, terutama di media sosial, itu kan bertanya-tanya, jangan-jangan bahwa kalimat dan pernyataan untuk merapatkan barisan itu dikaitkan dengan peristiwa politik di mana sejumlah menteri dan wakil menteri yang kemudian hilir mudik datang ke Solo. Yang itu kemudian dikaitkan dengan soal isu adanya matahari kembar. Inilah yang kemudian per hari ini justru menjadi perdebatan yang jauh lebih luas. Kalau hal-hal yang sifatnya normatif, menteri itu solid, saya kira orang tak ada perdebatan. Tapi di luar itu bahwa jangan-jangan pernyataan supaya para menteri itu solid, satu barisan dan tegak lurus, itu dikaitkan dengan karena ada fenomena beberapa waktu yang lalu di mana menteri-menteri itu bukan hanya datang ke Solo, di mana wamen-wamen itu bukan hanya datang ke Solo, yang katanya hanya sebatas silaturahmi, tapi juga dikaitkan dengan beberapa menteri, dua menteri yang mengatakan ada bos lain di luar Presiden Republik Indonesia. Jadi itulah yang kemudian menjadi ramai soal merapatkan barisan itu, dikaitkan dengan menteri dan wakil menteri ke Solo, dan dikaitkan dengan pernyataan menteri yang mengatakan ada figur dan sosok lain di luar Prabowo sebagai sebuah bos. Inilah yang saya kira menjadi penting, menjadi momen sebenarnya ketika Muhaimin Iskandar menyatakan pesan presiden supaya para menteri itu solid dan merapatkan barisan adalah sebagai upaya jangan lagi ada peristiwa dan manuver-manuver menteri yang justru itu bisa menimbulkan gejolak, bisa menimbulkan tafsir-tafsir liar, yang justru itu tidak kondusif bagi pembangunan Indonesia di masa-masa yang akan datang. Soal itu saya harus kita akui ketika menteri datang ke Solo, wakil menteri datang ke Solo, ada yang mengatakan bos misalnya kepada sosok lain, itu kan menimbulkan tafsir yang cukup luar biasa. Oh, itu ada matahari kembar. Oh, itu menteri kok loyalnya ke orang lain bukan kepada presiden, dan seterusnya dan seterusnya. Sekalipun itu adalah momennya silaturahmi, sekalipun momennya adalah Idul Fitri, tapi karena ada omongan ada bos lain di luar presiden, wajar kalau kemudian menimbulkan tafsir-tafsir yang tidak berkesudahan. Oleh karena itu, pernyataan ketika kata Muhaimin ada perintah dan permintaan dari presiden supaya menteri-menteri ini merapatkan barisan, itu juga diletakkan dalam konteks bahwa jangan lagi ada manuver-manuver yang kemudian justru itu kontraproduktif dan membuat argumen dan tafsir-tafsir di luar pemerintah yang justru mengarah bahwa ada sesuatu yang tidak baik-baik saja, terutama di internal kabinet. Itu yang ketiga. Atau jangan-jangan keempat, ini memang hanya khusus buat internal kawan-kawan PKB yang mungkin selama ini garis koordinasinya dengan menteri lain ataupun dengan presiden mungkin tidak tidak berjalan dengan lancar gitu ya. Karena apapun judulnya ini semacam penegasan bahwa tak ada cerita siapapun yang sudah jadi menteri, siapapun yang sudah masuk menjadi bagian dari kabinet, entah dia itu adalah ketua umum partai yang jadi menteri, sekjen partai yang jadi ketua umum sekjen partai ataupun elit partai yang sudah jadi menteri, kalau sudah menjadi bagian dari kabinet merah putih, maka ingat laporan tegak lurusnya harus sering-sering disampaikan kepada presiden. Ini tentu menunjukkan koordinasi para menteri dan petinggi-petinggi partai yang jadi pembantu pemerintah dan pembantu presiden adalah istiqomah di jalan yang benar dalam tanda kutip, supaya mereka bekerjanya itu solid, kompak, dan membuat Indonesia semakin kuat menghadapi persoalan-persoalan di masa-masa yang akan datang. Saya nggak tahu di mana. Untuk opininya sama dengan abang, saya sepakat. Gitu. Betul, Tapi kan semua orang ini kan ada dasar indikator misalkan. Nah, parameter abang nih, pendapat abang selama 2 periode Jokowi ini, yang menurut abang yang baik plus minusnya mana sih gitu kan? Oke. Sebuah kebijakan saja nih, terutama dari para ekonomi. Nah, kalau Buzzer kan jualannya tol, terus bandara, IKN, kereta cepat, itu Buzzer itu, gitu kan? Influencer itu, gitu. Tambahkan dulu bang, kalau banget bang Rakyat tadi masalah ekonomi, saya tambahkan hukum bang.
Ya Hukum betul gimana? bang. Iya iya semua makanya bang saya bilang ini semua produk politik bang. Kalau hukum mah udah pasti bang. Itu mah udah melek lah orang goblok juga ngelihat hukum di kita ini udah kayak tai lah gitu. Oke, jadi Bang ya, jadi mohon maaf, jadi memang kalau kita bicara ekonomi Indonesia itu nggak bisa lepas dari ekonomi global Bang, itu satu. Karena bagaimanapun kita kuatnya, jangankan kita deh, Cina aja itu dia juga bergantung kepada ekonomi global. Padahal Cina berpuluh-puluh kali lipat lebih hebat daripada kita gitu. Nah, itu pada saat COVID itu Bang. Kalau kita baca berita-berita luar negeri COVID itu bagaimana Inggris udah mau resesi, ya kan bagaimana Eropa udah mulai kalang kabut semua, kita masih bisa bertahan. Nah, nah itu kita bisa melewati hal itu aja sudah hebat gitu Bang. Nah, itu untuk masalah ekonomi. Nah, kemudian masalah ekonomi ya dulu pada saat nih, ya kita terus terang aja dah ya, Sri Mulyani ini paling hebat kalau saya bilang. Pada saat Sri Mulyani pada zaman SBY, PDIP nyerang itu Sri Mulyani gencar. Wah ini segala macam, antek-antek asing, IMS segala macam. Tapi begitu Jokowi naik, Sri Mulyani dipakai. Nah itulah politik Bang. Politik itu bagaimana kita bisa mengambil simpati orang, tapi begitu kita menang, ya yang bagus kita naikkan lagi. Sama zaman sekarang juga gitu. Sri Mulyani diserang oleh siapa misalnya anak abah lah gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya 5 tahun ke depan anak abah menang, kalau belum orang yang sekampiun Ini bang, mohon maaf bang. Dengan yang abang sampaikan tidak menjawab pertanyaan saya. Saya tidak mengarah ke sana. Kalau itu mah paham bang, ya. Kalau itu mah, saya kan bilang, nih contoh nih, kata abang nih kan, ini terkait kebijakan nih. Katakanlah misalkan tadi terkait dengan SHM ya, bang. Terus misalkan Jokowi bagi-bagi sembako, itu semuanya memang kewajiban bang. Itu tertera dalam hak konstitusi bang. Ada dalam konstitusi semuanya. Nah saya tanya nih ke abang, menurut abang selama 10 tahun nih, abang kan ada indikator nih, punya parameter nih gitu. Mana sih gitu kan yang menurut abang baik, menurut abang ini tidak baik gitu. Nah dari 10 ini berapa sih gitu? Apakah yang baiknya 0,01%, yang tidak baiknya 9,9%? Udah turun bang Rakyat udah turun. Nah bisa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Man. Dari mana Bang Man? Dari Timur Jawa Bang. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan? Sebetulnya tadi saya sepakat dengan Bang Darius ya ini. Saya sepakat dengan beliau. Bahwa ketidakmampuan literasi seseorang, ketidakmampuan seseorang menangkap atau kekurang pekaan seseorang terhadap sekitar itu bisa menyebabkan memang dia merasa ini yang coba kita hadirkan dalam pemikiran teman-teman yang mungkin saat ini masih terkagum-kagum atau termehek-mehek dengan 10 tahun yang lewat. Dan ini ironis sekali Bang. Ironis sekali. Saya ingin katakan begini Bang, dalam sejarah bangsa ini berdiri 10 tahun yang lewat. Saya ingin jujur ini, sekalipun jujur terkadang menyakitkan. 10 tahun yang lewat adalah sejarah terburuk dalam bangsa ini selama berdiri. Buruk. Dan mungkin orang-orang, oh ini pembenci. Kategori pembenci adalah ketidakmampuan mereka melihat sebuah realita dan fakta yang ada. Hadir istilah pembenci. Anak abah, anak Pak RT, anak Pak RW, itu kan yang, dan ini akan coba kita jelaskan kepada mereka. Kami berbicara tidak berdasarkan kebencian, apalagi secara personal, tidak. Kita berbicara tentang fakta dan realita yang ada di sekitar kita dan di mana-mana. Dan itu bisa dibuktikan. Coba polling door to door. Polling door to door sudah. Masuk dari rumah ke rumah.
Jangan pergi yang ke teman atau seseorang yang kita kenal, tidak usah. Agar menghasilkan sesuatu yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita hanya menurut pada elektabilitas, sumber kepuasan, itu dari mana sumbernya? Baru siapa saja yang mereka masukkan ke dalam itu? Kan kita bertanya di sana. Padahal sebenarnya mereka sendiri itu merasakan Bang dampak kesulitannya, tapi mereka karena fanatisme buta itu mereka ya pura-pura bahagia, tidak mau mengakui. Ya, saya pikir inilah kekonyolan kita, Bang. Kekonyolan kita. Ketika kita sudah tunduk dan patuh terhadap satu pemujaan yang begitu besar dalam pikiran kita, maka kita akan memutihkan apapun yang tergelap di sana. Kan konteksnya seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Kita ujung-ujungnya pasti menjadi munafik sejati. Pasti itu. Tidak mungkin bisa dihindari. Ya, pertanyaan saya, akankah munafik sejati ini akan menjadi jati diri kita? Kan tidak mungkin. Kalau kita memang betul-betul manusia yang betul-betul merasakan sebagai manusia, tentunya kita pasti peka. Kita tidak usah tengok diri kita sendiri, tengok ke sekitar sudah. Tengok yang kita lihat di depan, yang kita dengar. Begitu banyak keadilan atau ketidakadilan. Kan ini yang coba kita bikin gambaran untuk mereka yang masih tertutupi atau terhalang oleh tirani-tirani pemujaan ini. Baru Bang Hosing dari mana, Bang? Bang Hos. Ya, saya di Jawa Timur. Sama ya? Sama. Mana Jawa Timurnya? Jombang. Mana Bang Wan di mana? Jombang. Madura, Bang. Pamekasan. Wah, Ya. saya pernah ke Pamekasan tuh, Bang. Di mana? Ke apa ya, ke yayasan apa ya, saya pernah, Bang, sampai 4 hari 4 malam itu. Jadi gini, Bang Mantap Jiwa nih, juga Bang Hos ya, izin saya bernarasi lagi nih. Iya. Ya. Jadi sebetulnya gini, Bang, bangsa kita ini ya, ya itu tadi saya bilang, Abang kan tadi menyinggung ya tentang para pemuja gitu kan. Itu memang begitu, Bang. Dia tuh udah kena doktrin gitu kan. Jadi sebetulnya dia juga kena dampak gitu, kena efek gitu. Sebetulnya sama-sama berimbas, sama-sama merasa. Betul, Bang. Tapi karena memang mereka ini kayak semacam ada doktrin gitu ya. Jadi kalau misalkan Jokowi bilang ini donat gitu kan, padahal sebetulnya tai gitu, pasti dia makan, Bang, gitu. Ya karena ada rasa fanatisme itu, Bang. Nah itu dia, Bang. Makanya saya singgung tadi, makanya nih, Bang, ini orang-orangnya memang sudah feodal, Bang, gitu kan. Iya. Feodal itu artinya begini, Bang, dia terlalu memuja gitu kan, tutup mata gitu kan, sementara orang yang dipujanya juga memang gila hormat gitu. Iya. Kan gini, Bang, di negara ini, Bang, sekarang gini, Bang, kita bertanya nih, kewajiban pemimpin itu apa sih, katakanlah kepala negara, misalkan kayak Prabowo sekarang. Iya. Jadi kalau dia mengeluarkan kebijakan yang bagus itu nggak perlu disoraki, Bang. Emang kewajibannya, Bang. Iya. Memang. Abang Memang coba jadi baca sekarang tugasnya, konstitusi, ya. Bang. Kan gini, Bang, ada negara ya diwakili, Bang, semua kebijakannya oleh pemerintah. Ada rakyat, Bang. Nah, coba sekarang kembali ke pasal Undang-Undang 45, Bang. Sebenarnya selesai, Bang. Tinggal baca aja pasal 33, Bang. Selesai semua tuh, Bang. Iya, makanya kembali ke Undang-Undang Dasar kan memang pemerintah itu kewajibannya mensejahterakan kehidupan bangsa. Nah, itu dia, Bang. Ya. Tanah, bumi, air, semua dikuasai oleh negara dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Iya, betul. Ini makanya, Bang. Sebetulnya gini, Bang. Maka tadi kan orang itu kan turun, Bang. Sebetulnya saya ingin berdebat jauh tuh kan. Jadi sebetulnya saya mohon maaf ya. Saya sekali lagi
entah siapa orang yang saya dukung, kita ini harus idealis, Bang. Sekalipun orang yang kita dukung, Bang, kalau melenceng ya, seperti kita tidak dihargai pendukungnya, dia malah membuat kebijakan yang memang bikin rakyat sengsara. Saya hajar, Bang. Nggak peduli saya. Ya memang harus bersuara lah. Saya kritisi, Bang. Nah, makanya kan kita mengkritisi itu kan dalam arti kita membenci secara personal, kita membenci secara pribadi. Tidak, kita juga jangan menyerang, jangan memfitnah, jangan menyebarkan hoak. Kadang gini Bang Rakyat, mereka ini Kita kan tidak negara bisa hukum, membedakan. Betul, Bang. Kita mengkritik itu bukan pribadinya, tapi Betul, Bang. kebijakannya. Betul, Bang. Kebijakannya yang kita kritik. Tadi yang membutakan fanatisme berlebihan berpotensi besar mencabut akal sehat kita. Itu yang tidak mereka sadari. Bang, Iya. ini kan masif, Bang. Mohon maaf ya, saya tidak berarti bukan saya berarti mau rasis ya. Memang orang-orang itu seperti itu, Bang. Ya, abang apalagi abang nih berdua ini tinggal di Jawa Timur, Bang. Kalau saya di Jawa Barat ya, saya pernah jadi warga DKI gitu. Ketika dia masuk DKI pun saya nggak suka, Bang. Terus saya